Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jum'ati afdalal ayyamil usbu wa sa'atal mujabil masmu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Al-ayah. Alhamdulillah, segala puja, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita. Salah satunya nikmat malam Jum'ah, nikmat hari Jum'ah, karena dilipat ganda oleh Allah pahalanya, diterima oleh Allah doa-doanya ya. Dan ketika kita ibadah pada malam ini, apalagi nanti setelah subuh sampai sholat isyraq atau sholat duha, maka dianggap 3 kali haji sempurna gitu ya. Saking hebatnya hari Jum'ah ya. Kemudian diterima oleh Allah doa-doanya ya. Makanya para ulama menyebutkan ketika kita ingin bahagia itu ada pondasinya. Pondasi untuk menggapai kebahagiaan yang pertama ilmu. Jadi tidak mungkin ada seseorang itu bisa bahagia kalau tidak memakai ilmu. Makanya kalau ingin bahagia dunia dengan ilmu, ingin bahagia akhirat dengan ilmu, ingin bahagia dunia dan akhirat itu dengan ilmu. Ya, diawali dengan ilmu. Tetapi ilmu juga bisa melaknat ketika tidak diamalkan. Makanya wajar kata Nabi, celakalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu, dan celaka juga orang-orang yang memiliki ilmu kalau tidak mengamalkannya ya. Jadi ilmu amal ya. Ketika beramal ya otomatis kita harus sabar, karena ketika amal itu tuh godaannya itu Masya Allah ya Karim, inginnya mau kalau kongan gitu ya, inginnya makan ibadatnya ada seenaknya gitu ya. Nah, makanya harus sabar. Amal apa sih yang bagus itu ya? Yang menerapkan ilmu. Jadi amal itu menerapkan ilmu, mengamalkan, mengaplikasikan ilmu tersebut. Kemudian sabar, tabah. Ketika orang yang sabar pasti tangguh. Coba contoh misalkan ketika kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya diberi ini, belum. Orang yang sabar mah terus saja, tidak akan udah seminggu nih gak dijabah, nggak saurun sama gitu. Orang yang sabar itu akan tangguh ya, hebatnya itu ya, menghadapi apapun. Nah, termasuk lihat di dalam surah Toha misalkan, ketika Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk jihad memerangi kebatilan yang ada di negaranya, terutama ke Fir'aun dan bala tentaranya sendiri. Makanya Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, untuk bisa aku musyawarah kerpaku kumaha, jadikanlah saudaraku sebagai pembantu, wajir katanya di situ. Patihnya kalau wajir itu patihnya, penasehat, pendamping lah gitu. Oke lah kata Allah, aku kasih Nabi Harun dijadikan nabi. Nah setelah itu maka kata Nabi Musa,
aku tasbih, aku takbir, aku dzikir setelah engkau menerima, mengabulkan doaku. Artinya ketika kita misalkan berdoa kepada Allah, sebelumnya kita berdoa, berzikir dulu, kemudian berdoa. Setelah hasil pun harus berdoa, harus berzikir, harus bertasbih. Nah, jadi ketika kita, nah itu namanya syukur. Ketika kita hasil, maka bersyukur. Nah, rata-rata kan ketika sudah hasilnya berhenti tuh ngadoa atau dzikir. seharusnya lebih. Kenapa? Karena untuk syukur. Maka 4 pondasi itulah yang paling utama: ilmu, amal, sabar, syukur. Ketika kita syukur, maka akan Allah tambah nikmat-nikmat. Maka kata Imam Syafi'i menyebutkan, kalau manusia itu bisa memahami makna al-asr, itu sebetulnya sudah cukup untuk menjadi baik, untuk menjadi pelajaran. Kata Imam Syafi'i, wal asri, demi masa, demi waktu. Di situ Allah bersumpah demi waktu, saking berharganya waktu. Saking berharganya waktu sampai Allah itu banyak bersumpah dengan waktu. Wal asri wad duha wal laili wan nahar dan seterusnya. Wasyamsi waduha, bukan waktu ya. Demi waktu asar, demi waktu. Itu sumpah. Kenapa? Karena memberikan pelajaran kepada kita harus menghargai waktu. Makanya pantas kata ulama, waktu yang kita miliki adalah waktu halan. Waktu itu ada 3 ya, madi, hal, istiqbal. Ada 3 waktu, yaitu waktu telah, waktu sedang, dan waktu akan. Nah, yang kita miliki adalah halan, waktu sekarang. Waktu sudah berlalu, bukan milik kita lagi, tinggal dihisab oleh Allah. Waktu yang akan datang belum tentu kita nyampai, maka maksimalkan waktu sekarang. Itu maksimalkan waktu sekarang. Belum tentu nanti lah ngaji nanti Jumat nanti aja, belum tentu sampai Jumat nanti. Ya, siapa yang menjamin kita sampai ke Jumat nanti? Nggak ada. Udah kemarin Jumat kemarin ngajinya itu tinggal dihisab yang kemarin, bukan, udah nggak ada urusan lagi sekarang gitu. Nah, makanya miliki. Nah, yang kita miliki adalah waktu sekarang. Sekarang sedang apa? Ini maksimalkan. Makanya di sini wal asri, demi waktu. Nah, Allah menyuruh kepada kita harus menghargai waktu. Yang kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Rugi semuanya, kecuali kan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. 1, tadi iman dulu. Maka pondasi kita itu harus beriman, jelas iman. Apalagi wa amilus sholihat, enggak cukup iman, tetapi harus amal soleh ya. Nah, yang ketiganya wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam keadaan sabar dan yang hak ya. Itu harus saling menasihati dan kesabaran dan hak. Nah, kenapa kita harus menasihati dalam kesabaran? Karena orang yang terkena musibah pasti bakal uring-uring yang tidak akan sabar. Makanya orang yang bisa menasihati adalah orang yang tidak terkena musibah. Yang kena musibah mau boro-boro kan. Ya, waktu saya ceritakan aja, misalkan sahabat kan ketika ditinggalkan anaknya, dia nangis, dinasihati oleh Rasul. Oh, nama-nama itu ngerasakan budak hiji-hiji nalengit kan itu. Ya, justru itulah ya bagusnya orang yang tidak terkena musibah bisa memberikan nasihat dengan logis dan seterusnya. Nah, wal asri ya. Nah, disinilah kata Imam Syafi'i, kalau kita benar-benar memahami itu surah itu udah cukuplah bagi kalian untuk jadi orang yang baik ya. Di situ ya, makanya para sahabat itu
benar-benar membaca wal asri itu, jangankan sahabat ya, orang tua kita dulu kan biasanya biasanya ketika beres ngaji atau beres sekolah ya, dulu suka baca wal asri gitu. Hanya tidak dimaknain aja gitu ya. Kalau pulang kan wal asri kan ulangnya. Dulu gitu wal asri. Itu kan mengingatkan waktu, saling menasihati, harus iman, harus beramal. Tidak cukup dengan ilmu tapi harus mengamalkan gitu ya. Makanya pantas kata Imam Bukhari, yang paling pertama itu ilmu. Jadi ilmu harus didahulukan sebelum adanya ucapan atau perilaku. Kata Imam Bukhari. Jadi kata Imam Bukhari, dahului sebelum ucapan dan perilaku, sebelum tindakan dan ucapan itu dengan ilmu dulu. Artinya sebelum bicara, benar nggak nih? Ilmunya benar nggak? Gitu. Sesuai dengan ilmu nggak? Gitu. Mau bertindak, tingkah laku, ini memakai ilmu nggak? Gitu. Ya, kemarin misalkan saya lihat ini, dia S2, dia jago dalam ilmu ekonominya. Artinya dia kan sekolahnya ekonomi syariah, tentang ekonomi, tentang hukum-hukum syariah, ayat-ayatnya, hadisnya hebat. Tapi dalam fikih, sholatnya, maaf misalkan kemarin bukan sengaja lihat, memang pinggiran gitu ya, teman, sholatnya gini, kan itu nggak pakai ilmu maksudnya ya. Ya satu gitu. Itu mungkin nggak tahu gimana, apa nggak tahu bagaimana, karena masih gini. Itu bukan sekali, dari mulai saya lihat ketika sunnahnya, saya kan udah sayang dikit nih, dia sedang sunnah, kok gini ya gitu. Oh berarti kan dalam satu ilmu mungkin dia jago dalam ekonomi, hadisnya, Qurannya dia ngelotok lah gitu, karena dia ahli ya magister ekonomi syariah. Nah, artinya kita tidak bisa melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu kecuali ilmu dulu. Tapi banyak orang yang bicara tanpa ilmu, banyak yang melakukan sesuatu tanpa ilmu. Nah, itulah bahaya. Banyak sekarang yang bicara itu asbun itu sabunyi itu, termasuk apapun. Tapi memang pada umumnya manusia itu ketika ramenya ini ingin ikut bicara, padahal belum tentu kita tahu gitu. Taruh misalkan kita sekarang ada lagi varian baru kopi itu apa? Omren apa? Mikron. Misalkan itu ada varian baru, misalkan kita belum juga tahu tentang ilmunya, kita sudah bicara tentang wah ini dan itu misalkan. Jadi jangan bicara sebelum kita tahu ilmunya. Jangan melakukan sesuatu belum tahu ilmunya gitu. Jadi memang Imam Ghazali dalilnya apa? Dalilnya unik ya. Imam Al-Ghazali menyebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Itu dalilnya, Qur'annya. Ya, dalam surah Muhammad ayat 19 ya. Fa'lam, ketahuilah olehmu annahu la ilaha illallah, sebelum mengucapkan la ilaha illallah, sebelum perilaku harus fa'lam dulu, mengetahui dulu, artinya ilmu dulu katanya. Wastaghfir li dzambik, baru kalian melakukan sesuatu yang akan menghapus dosa kalian. Kadang-kadang ya, ketika kita memahami para ulama dulu, kayaknya melihat teks secara teks itu tidak terkontal kurang gitunya. Kalau mereka tuh secara kontekstual memaknainya gitu. Oh gini gitu. Makanya kadang-kadang kita di luar, kalau ini mungkin masih agak dekat ya. Misalnya fa'lam, ketahuilah olehmu kan itu. Oh berarti kalau ketahui harus ilmu dulu kan? Ketahuilah olehmu baru annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik.
kata Imam Ghazali ya. Nah, kemudian beliau juga mengatakan bagi semua muslim atau muslimah itu harus meyakini, mengetahui ta'lam itu, mengetahui apa? Semua makhluk dijamin oleh Allah rizkinya. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak diberi rezeki oleh Allah atau dibiarkan oleh Allah. Selama dia masih hidup pasti dijamin rezekinya. Nah, hanya banyak yang sedikit itu Allah tidak memberitahu apakah dia banyak atau sedikit, tapi Allah menjamin dia akan mendapatkan rezeki selama hidup. Jadi semua kita lakukan apapun itu semuanya sudah disiapkan oleh Allah rezekinya. Bahkan sebelum kita lahir saja kan sudah disiapkan rezekinya oleh Allah. Oh, maaf, biasanya kalau seorang ibu yang hamil mulai ada ASI-nya itu, air susunya itu berapa bulan anak di kandungan? 6, 7 bulan? 4 bulan? Masuk pura-pura apa ini? Selila. Nah, itu sebelum lahir sudah disiapkan asinya, pakaiannya dan seterusnya sudah disiapkan. Sudah rezekinya sudah ada. Dan disiapkan. Makanya kata beliau menyebutkan fa'lam, ketahui, kamu harus mengetahui bahwa Allah memberikan rezeki. Bahkan bukan hanya rezeki dohir, Allah memberikan rezeki batin dengan menurunkan hidayah, dengan menurunkan Al-Quran dan menurunkan para rasulnya untuk menjelaskan Al-Quran. Nah, makanya kalau saya sih lebih suka ya, pedoman hidup itu ada yang menyebutkan gini, bahwa pedoman hidup yang pertama dan utama adalah Quran. Pedoman hidup yang kedua adalah hadis. Kalau saya sih enggak, menurut saya itu ya. Kenapa? Karena hadis itu menjelaskan, menafsirkan, memperinci Al-Quran. Jadi kalau menurut saya itu enggak terlalu benar menyebutkan Quran ke-1, hadis kedua, enggak gitu ya. Kenapa? Karena menjelaskan isi Al-Quran. Oke, contoh misalkan kemarin ada salah seorang tokoh menyebutkan bahwa memang kita disuruh sholat oleh Al-Quran berapa rakaat, berapa waktu, kan nggak ada dalam Al-Quran kan itu. Kalau tidak ada dalam Al-Quran berarti kan itu perlu dipertanyakannya. Itu tokoh muslim kan, dia tokoh muslim menyebutkan itu harus dipertanyakan gitu. Dalam Al-Quran nggak ada gitu. Iya, tapi dalam hadis kan jelas. Dalam Al-Quran sebetulnya sudah jelas ya, di sini kan mau kuota di waktu-waktu gitu, jelas waktunya. Kapan waktunya itulah dijelaskan oleh hadis gitu maksudnya. Jadi hadis itu mungkin saja itu yang kedua, silakan yang menganggap misalkan hadis itu sumber hukum yang kedua. Oke, tapi kalau saya sendiri sih lebih suka bahwa hadis itu justru menjelaskan Al-Quran. Bagaimana cara prakteknya sholat kan dalam hadis. Bagaimana cara prakteknya ibadah-ibadah yang lainnya itu hadis. Nah, jadi ketika fa'lam, kata Imam Bukhari, ketika kita menyebutkan fa'lam, ketahuilah. Apa yang harus diketahui? Kita dijamin oleh Allah rizki. Dijamin oleh Allah rizki itu bukan hanya dohir tapi rizki batin. Yang kedua apa? Ketahuilah oleh kalian wa annal masajida lillah. Kata Imam Bukhari, wa andal masajida lillah fala tad'u ma'allah ahada. Bahwa sesungguhnya masjid Allah itu untuk lillah. Datang ke masjid itu untuk lillah, beribadah di masjid itu untuk lillah. Fala tad'u ma'allah ahada. Tidak boleh kalian itu berdoa, beribadah kepada selain Allah. Artinya harus diketahui, fa'lam oleh kalian bahwa Allah itu tidak suka dimusyriki, tidak suka diduakan, ya, tidak suka dimadu.
Itu Allah tidak suka. Makanya satu-satunya dosa yang tidak akan dimaafkan oleh Allah adalah musyrik. Yang lainnya walaupun tidak sempat misalkan taubat, itu akhirnya akan dimaafkan oleh Allah. Contoh, ada seseorang misalkan maling, korupsi, kabur, tembak oleh polisi, mati, belum sempat taubat, dia pasti disiksa kan? Karena sedang maling, kabur, tembak, sedang maksiat kan. Nah, walaupun gimana tetap aja ada akhirnya di neraka gitu. Kalau tidak musyrik, kalau musyrik satu-satunya, maka fa'lam, kata Imam Bukhari, ketahuilah olehmu bahwa musyrik itu dosa yang paling Allah benci, yang tidak pernah Allah maafkan, itu yang paling berat ya. Nah, yang ketiga, kalian juga harus mengetahui bahwa Allah berfirman, ya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wa yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulah. Ini dalam surah Al-Mujadalah ya. Surah Al-Mujadalah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wa yawmil akhir. Orang yang benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir, dia tidak pernah mencintai, saling mencintai dengan orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Kali di sini menafsirkan fa'lam aja Imam Bukhari. Ketahui olehmu apa yang harus diketahui, salah satunya janganlah mencintai orang-orang yang benci kepada Allah, benci terhadap hukum Allah, benci kepada Rasul, benci kepada sunnah-sunnah Rasul. Tinggalkan. Kalau kamu masih tetap dekat dengannya, maka Allah tidak akan suka. Itu. Walau kanu aba'uhum au abna'uhum au ikhwanuhum, walaupun yang membenci Allah atau Rasulnya itu ibumu, bapakmu, anakmu, saudaramu, tinggalkan aja gitu. Dan dia membenci Allah dan Rasulnya gitu. Membenci Allah dan Rasulnya. Ini fa'lam. Jadi fa'lam, ketahuilah olehmu. Kemudian wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah itu tidak ada kemusyrikan, harus tauhid kepada Allah, benar-benar harus kepada Allah. Maka fa'lam di sini apa yang harus diketahui? 3. 1, Allah. Sekali lagi, kalian harus fa'lam annahu, kalian harus mengetahui tentang Allah. Yang kedua, harus mengetahui tentang Rasul. Yang ketiga, harus mengenal Islam. Ini tafsir fa'lam annahu. Hebat temannya menafsiran fa'lam, ketahuilah, wah gitunya. Keren ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengenal Allah? Kata beliau juga, ketika kita mengenal Allah, coba ketika kita mengenal Allah itu yang sering kamu baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa Tuhan itu? Allah. Siapa Allah itu? Yang mengurus seluruh alam. Siapa alam itu? Kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah disebut alam. Saya selain Allah termasuk alam. Itu yang diurus oleh Allah, Rabbil Alamin. Maka Allah memiliki sifat rububiyah. Ya, itulah rububiyahnya Allah. Ketika kita, bagaimana cara mengetahui Allah? Barusan menyebutkan siapa Allah itu, Tuhan yang mengurus. Mas nanti merasakan kasihan. Memang itulah hebatnya pengajian ya. Kalau hebatnya pengajian itu, masya Allah, nikmat gitu ya, nikmat.
dipepende itu. Oke. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin yang mengurus rububiyah, yang mengurus seluruh alam. Siapa alam itu? Kul masyaallah. Selain Allah adalah alam. Kita termasuk alam. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya bagaimana? Ini kita sudah tahu Allah. Terus bagaimana cara mengetahuinya Allah? Maka ayat berikutnya dikatakan wa min ayatihi, ingin mengetahui Allah, mengenal Allah dengan apa? Wa min ayatihi, dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu ciptaannya. Ketika kita tafakur terhadap ciptaan-ciptaan Allah, maka kita akan mengenal tentang Allah. Wa min ayatihi, dan sebagian kekuasaan Allah, kudratnya Allah, iradatnya Allah. Wa min ayatihi al-laili wan nahar, adanya siang dan malam, adanya malam dan siang. Wasyamsa wal qamar, saling ganti antara bulan dan matahari. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketika kita tahu bahwa Allah itu harus bagaimana, maka pelajarilah dari alam ini, dari makhluknya, maka kita akan mengenal Allah. Ya. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari, maka kalian tidak boleh menyembah, bersujud kepada syamsi, kepada matahari, dan kepada bulan. Dulu kita mah disuruh ya ke Jepangnya, sama Jepang. Nah, kita dulu ya katanya, kata orang tua ya, ketika kita pagi-pagi upacara itu kan menghormat bulan, matahari katanya ya. Katanya kata Jepang memang kan matahari terbitnya itu kan Tuhannya, itu dewa matahari, makanya menghormatnya. Tapi sampai sekarang tetap aja menghormat ya. Tapi niatnya kan kita bukan matahari ya, niatnya menghormat bendera. Dulu sempat ramai juga ya, boleh nggak kita menghormat bendera? Itu kan sama saja menghormat dengan ke matahari ya dulu gitu. Sempat ramai dulu kan ya. Nggak boleh kita menghormat bendera. Jadi ramai dulu. Kita mudah menghormatnya itu bukan menghormat sujud ya, bukan menghormat yang tidak boleh, itu kan menyembah, bersujud. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillah, tapi sujudlah kepada Allah, karena Allah siapa? Alladzi khalaqahunna, yang menciptakan kalian. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar hanya kepada Allah beribadah gitu ya. Nah, inilah ketika kita melihat ingin tahu tentang Allah, maka tafakurilah alam ini, sifat-sifat. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda, sesungguhnya Tuhan kalian adalah zat yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa ada ini? Sering disebutkan, sering dengar kita. Karena di Arab dulu kafir Quraisy menyebutkan ada Tuhan langit, Tuhan bumi. Gitu. Maka Allah menjawab, sesungguhnya Tuhanmu yang menciptakan langit dan bumi hanya satu. Qul huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan langit, tidak ada Tuhan bumi, tapi dialah yang menguasai langit dan bumi. Wal ardo, dan menciptakan langit dan bumi itu fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Ini para ulama beda-beda ya. Ayam itu jamak taksir dari yaum.
Yom itu hari. Ya. Jadi ayam itu hari-hari. Kenapa hari-hari? Karena 6. Jadi 6 hari. Makanya ada yang menyebutkan bumi diciptakan hari Ahad. Senin Allah menciptakan apa gitu ya, Selasa apa, Rabu apa, kan ada itu ya. Makanya oleh para ulama suka dijadikan karakter, kalau lahir ini karakternya seperti ini gitu. Nah, karena ada yang menyebutkan 6 itu 6 hari aja gitu. Dan 6 hari. Hari apa libur? Hari Sabtu, mengatakan dijadikan peringatan oleh orang Yahudi. Hari Sabtu itu hari istirahatnya Allah. Rehat. Itu enggak layak namanya Allah istirahat sebelum kayak jalan main. Ada di sini. Ada. Hari istirahat hari Sabtu. Saya juga istirahat Sabtu. Nah, ada yang menyebutkan ini harinya hari sebelum adanya dunia. Kan belum diciptakan dunianya. Berarti yang berlaku adalah hari sebelum ada dunia. Maka sebagian ulama menyebutkan sama dengan hari di akhirat. Satu hari di akhirat itu kalau dibandingkan dengan di dunia itu sama dengan 1000 tahun. Makanya itu diilmiahkanlah. Maka disebut tafsir ilmi. Kalau dalam tafsir ilmi 6 hari ini disebut 6 masa. 6 masa itu kan satu masanya 1000 tahun. Kalau masa dunia, maka Allah menciptakan bumi 1000 tahun, menciptakan langit 1000 tahun. Kalau tafsir yang barusan, menciptakan makhluk-makhluknya 1000 tahun. Wah, lama juga ya. Jangan 6000 tahun tuh. Kalau misalkan tadi menyebutkan bahwa disamakan dengan akhirat, memang betul dalam akhirat itu, coba aja lihat dalam ayat yang lain nanti kita bahas, itu bahwa satu harinya di akhirat itu sama dengan 1000 tahun kalau di dunia. Makanya ini menafsirkan ketika orang yang lalai dalam sholatnya, fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yang sahun dalam sholatnya, nggak benar sholatnya sekali, maka disiksa oleh Allah setengah hari nanti di akhirat. Setengah harinya di akhirat sama dengan 500 tahun di dunia. Itu satu harinya tuh. Makanya lama, kekal di akhirat tuh. Nah, ini 6 masa ini silahkanlah. Summastawa 'alal arsy. Kemudian Allah itu menegakkan arasy, yughshil lailan nahar yatlubu hasita wasyamsa wal qamar wan nujum, dan seterusnya, bulan, matahari, kemudian nujum, perbintangan, ya semuanya tunduk patuh kepada Allah semuanya. Maka oleh sebab itu mereka semua makhluk tunduk kepada Allah, maka pantas kita pun harusnya lebih tunduknya. Di mana Din? Parasin. Ini itu barusan tuh no? Coba. Selesaikan di luar. Diselesaikan secara jalan. Makanya yang harus lebih beribadah itu manusia. Kenapa? Karena manusia itu lebih dicintai oleh Allah. Semua makhluk taat, patuh, tunduk kepada manusia. Karena kita berani menanggung amanah, memegang amanah, jadi khalifah. Kan sebelum manusia itu ditawarkan kepada bumi, kepada langit, kepada gunung kan. Siapa yang mau jadi khalifah, nanti semua makhluk yang aku ciptakan itu tunduk, manfaatnya untuk kalian.
Semuanya tidak ada yang mau kecuali manusia. Itu makanya yang paling wajar, yang paling betul-betul beribadah itu manusia, karena dikasih nikmatnya paling banyak daripada makhluk yang lain. Maka wajar, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai manusia, beribadahlah kepada zat Tuhan kalian yang menciptakan walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan menciptakan sebelum kalian supaya kalian apa? Supaya la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Nih, jadi menciptakan segala sesuatunya. Kemudian pertanyaannya, apa sih gitu? Yang kan tadi fa'lam annahu la ilaha illallah, sebelum kita bicara, sebelum kita melakukan sesuatu ibadah, maka harus tahu dulu. Nah, ilmunya dulu. Maka apa sih yang harus, ilmu yang harus kita laksanakan tersebut? Nah, ini juga yang pertama, doa. Kita harus banyak berdoa. Kenapa? Karena kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, ya, kalian tahu nggak bahwa Tuhan kalian itu adalah Allah yang menciptakan kalian? Silakan Allah, maka ud'uni, kata Allah, silakan kalian berdoa kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengabulkannya. Artinya doa itu sebuah ibadah, bukan hanya ingin diijabah, tapi ibadah. Ini kan kebanyakan kita ingin tahunya bahwa doa itu kalau ada keinginan aja, padahal semuanya itu ibadah, ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadatihi, kalau orang yang tidak mau berdoa berarti dia apa? Saya takbiruna, takabur loh, ya, sombong lah gitu. Dia merasa nggak perlu lagi ke Allah, dia merasa cukup, nggak perlu lagi Allah gitu ya. An ibadatihi, dari hamba-hamba kami, ya. Saya dakhuluna jahannam, maka dia akan dimasukkan ke neraka jahanam, dakhirin, selamanya itu, ya, hina. Satu ibadah yang kita harus tahu, yaitu tentang doa. Doa itu ibadah. Makanya Nabi itu mau minum doa, mau makan doa, mau apapun doa. Ya, yang kedua apa? Khauf, takut. Ini juga ibadah. Kata Allah dalam surah Al-Imran 175, fala takhafuhum, kalian tidak boleh takut kepada siapapun makhlukku, pada mereka, pada siapapun pokoknya makhlukku, tapi wa khafuni, kalian itu harus takut kepadaku. Takut apa? Takut Allah tidak memberi rahmat, takut Allah tidak sayang kepada kita, takut kita itu sholatnya tidak benar sehingga Allah tidak ridho kepada kita. Takut khauf in kuntum mu'minin, jika kalian merasa iman. Jadi khauf itu ada rasa takut, itu ibadah itu. Tapi banyak ya sekarang orang-orang itu sudah tidak ada rasa takut ke Allah tuh. Buktinya apa? Melakukan maksiat itu merasa enjoy ya gitu, aman ya gitu, terang-terangan, nggak takut makar Allah gitu. Ya. Dadah deh. Assalamualaikum. Banyak orang yang gitu, Pak, tidak ada takut sama sekali. Dia dengan maaf, sekarang saya itu aneh ya, di Indonesia itu latah ya. Kemarin ibu-ibu yang 3 orang, 4 orang itu yang ninjak Quran tuh, 3 orang ya. Kemarin ada lagi nih pemuda, saya hari kemarin ya, ninjak lagi Quran, kemudian macam-macam. Itu kan merasa tidak takut gitu, tidak ada khauf sama sekali gitu. Nah, ini kan kertas, iya, tapi isi di dalamnya ini firman Allah, sifat Allah, ya, sifat kalam. Iya. Memuji Allah.
Allah diuji, bukan Allah yang diuji, kalian yang diuji sama Allah. Contohnya nama pejabat juga. Iya nyata gitu. Tuhan itu bukan orang Arab. Siapa itu adanya? Masya Allah yang adanya. Fala takhafu wa khafun in kuntum mu'minin. Nah, selain khauf kita juga ibadah. Ini termasuk ibadah. Jadi khauf itu termasuk ibadah ya. Aduh, ya Allah. Apakah ibadah saya itu benar atau tidak ya Allah? Saya takut tidak diterima. Saya takut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh-Mu ya Allah. Khauf. Ya Allah, makanan ini benar halal enggak ya Allah? Takut ya Allah. Ini rezeki semuanya ini halal semuanya enggak ya Allah? Ini takut. Khauf. Semuanya dipertanyakan, takut. Nah, yang ketiganya roja. Ar-roja. Roja itu apa? Sebaliknya dari khauf. Kalau khauf itu pesimis, kalau roja itu sebaliknya, optimis. Roja itu mengharap, ya Allah, walaupun aku ibadahnya segini, tapi saya yakin Engkau itu maha segalanya. Engkau maha tahu kemampuan aku. Engkau maha pemaaf ya Allah. Engkau maha hebat ya Allah. Aku yakin. Oh, itu roja namanya. Makanya orang mukmin itu antara khauf dan rojanya. Khaufnya iya, rojanya iya. Bagusnya sih kalau khauf itu sebelum beribadah kita harus khauf. Tapi kalau setelah ibadahnya kita roja. Kan sudah maksimal. Kalau sebelumnya kita harus takut, ya Allah, takut nggak benar. Setelah beres, roja. Ya Allah, Engkau tahu kemampuan saya hanya segini. Saya sudah maksimal ya Allah. Aku serahkan, semoga dengan rahmat-Mu Engkau menerima ibadahku. Gitu. Ya. Jadi sebelum ibadah kita khauf dulu. Setelah ibadahnya roja, wah hebat. Ayo orang kumaha? Lempeng wanya. Sholatnya kan kadang-kadang nggak mungkin lempeng wanya, kadang-kadang. Nah, yang keempat ini termasuk ibadah yang kita harus tahu, itu tawakal. Tawakal itu namanya tawakal, bahasa Sundanya tawakal. Tawakal itu bahasa Indonesianya berserah dirinya. Tawakal pasrah, taslim gitu ya, berserah diri ya, pasrah ya. Mangga Gusti abdi bade di hideung bade di beureumkeun oge, la haula wala quwwata illa billah. Daya upaya, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali pertolongan Allah. Aku tidak ada daya untuk melaksanakan ibadah kecuali pertolongan-Mu ya Allah. Dan aku tidak ada kuasa untuk meninggalkan maksiat kecuali pertolongan-Mu. Nah, itu makna la haula wala quwwata illa billah itu. Para ulama menyebutkan la haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada daya untuk melakukan ibadah kecuali pertolongan Allah. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk menghindari maksiat kecuali pertolongan Allah. Itu mana la haula wala quwwata illa billah, para ulama. Gitu. Maka itu tawakallah, berserah diri kepada Allah. Totalitas. Mangga Gusti. Gitu. Abdi nyanggakeun sadaya-daya. Tegaduhna naon abdi mah? Bade di kumaha-kumaha ge mangga abdi mah bade di orang Indonesia mangga, rek orang Arab mangga, Gusti da abdi mah terang mangga kumaha Gusti we nya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Al-Maidah ayat 23 ya. Wa 'alallah, dan kepada Allah. Fatawakkalu, mereka bertawakal. In kuntum mu'minin, jika kalian mukmin. Jadi kalau kalian merasa iman itu harus tawakal. Ya. Tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ya, ayat banyak sekali ya. Dan barang siapa yang bertawakal, maka Allah lah yang mencukupinya.
Jadi ketika kita tawakal, berserah diri kepada Allah, maka Allah yang mencukupinya. Ya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Surah At-Thalaq ayat 3. Ya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Nah, yang kelima, dia tawakal keempat. Ya. Yang ke satu apa tadi? Doa. Dua, khauf. Tiga, roja. Apa tawakal? Kalau batu roja ya. Kemudian yang empat sama yang kelima raghbah. Ya. Raghbah itu apa? Raghbah itu ada dua ya, rogib itu. Kalau di sini maksudnya rogib itu kedepannya ada fi. Ya, kalau kedepannya ada an, itu rogib itu raghbah itu jelek ya, benci. Tapi kalau kedepannya fi itu cinta artinya. Jadi raghbah itu adalah cinta atau penuh hasrat gitu. Penuh hasrat saya kurang masuk. Mahabbah ya. Raghbah itu ya, raghbah. Di dalam bahasa Arab itu kalau raghbah itu lebih apa, semangat gitulah ya, menggebu-gebu gitu ya. Beda dengan rahbah. Ya sih banget. Nah ini kan nah kalau raghbah itu cinta ya, menggebu-gebu, cinta, senang, jadi semangat lah gitu. Kalau orang yang cinta pasti semangat lah. Beda dengan rahbah. Rahbah itu sebaliknya, cemas, khawatir. Tapi beda dengan khauf ya, beda dengan khauf. Khauf itu takut, ini cemas ya. Nah kemudian termasuk nanti orang yang akan raghbah itu ya, raghbah itu cinta, nanti dia akan khusyuk dalam ibadahnya karena semangat dia gitu ya. Innahum kanu yusari'una fil khairat, sehingga mereka itu akan bergegas untuk melakukan kebaikan karena cinta. So gini aja, ketika seseorang itu cinta, pasti akan dipanggil oleh yang mencintainya itu wow gitu, cepat gitu. Dan bebeakan pasti, jangan kehitungan kan gitu. Wow gitu ya. Raghbah ya. Innahum kanu yusari'una, akan bergegas. Mau adan, wow siap gitu. Sebelum adan juga sudah siap-siap gitu. Coba aja kalau orang yang mencintai kita, dia ngajadwalan, ayo kita ketemu jam 7:30, jam 6 sudah siap gitu. Tak kita juga gitu, adan jam 7, wah jam genap tinggal siap gitu. Raghbah. Fil khairat, tapi dalam kebaikan. Raghbah itu dalam kebaikan, dalam kejelekan itu disebut raghbahnya itu kesananya raghaban wa rahban wa kanu lana khashiin, maka dia itulah orang-orang yang khusyuk. Ya. Nah yang keenam khasyah. Khasyah itu hampir sama dengan khauf ya. Kalau khasyah itu takut juga, khauf itu takut ya. Fala takhasyawhum wa khasyawni, janganlah kalian takut kepada yang lain kecuali kepadaku. Makanya itu sering ya memperhatikan kisah-kisah para ulama. Kok para ulama itu ketika ketemu sama apa saja sama sekali tidak takut itu ya. Termasuk musuhannya kepada Allah takutnya. Tapi orang masih yang kujuri gitu. Sian kena kujian kepada Allah katanya. Itu khasyah ya. Al-Baqarah ayat 150. Kemudian yang ketujuhnya inabah. Tuh, jadi ibadah bahasa-bahasan juga agak kurang populer ya. Inabah itu apa? Anaba. Bukan. Naba'a kalau inaba itu sama dengan taubat sih ya, kembali kepada Allah.
Jadi orang-orang yang inabah itu selalu mengembalikan kepada Allah, apapun kepada Allah. Yang kemarin tanyakan Pak Dede, Nabi Ibrahim, apapun kembalikan ke Allah. Wah, hebat Nabi Ibrahim ini, hartanya ini semua dari Allah. Aku tidak bisa apa-apa kalau Allah tidak memberikannya. Engkau ibadahnya ini anugerah dari Allah. Kembali ke Allah, terus dikembalikan semuanya ke Allah. Makanya kita juga kan ketika kita mendapatkan pujian, ya seharusnya kan innalillahi kan. Kamu itu keur makasih, pinter, beunghar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita mah sadu banget. Alhamdulillah itu lumayan lah. Kenapa? Karena itu alhamdulillah itu bukan terima kasih ya. Alhamdulillah itu dikembalikan ke Allah. Alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah. Ini saya itu dari Allah gitu. Jadi menyebutkan alhamdulillah itu harusnya lempeng. Kita kan kembalikan ke Allah. Yang alhamdulillah orang tiap. Nah itu beda kan. Gitu. Nah bukan itu. Kita mah alhamdulillah itu terima kasih ya. Padahal alhamdulillah itu kita kembalikan ke Allah. Inabah namanya itu. Ya. Nah itulah yang disebut dengan inabahnya. Nah, dikembalikan kepada Allahnya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzaba thumma la tunsarun. Kata Allah, wa anibu, kembalikanlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, ila rabbikum, kepada Tuhan kalian, wa aslimu, dan berserah dirilah kepada Allah, min qabli ayyatiyakum, sebelum datang kepada kalian al-adzab, siksa. Sebelum datang siksa, maka kembali kepada Allah. Maka di sini taubatlah, misalkan gitu ya, taubat. Summalatun surun, kalau kalian sudah diberi azab, tidak ada yang bisa menolong lagi. Nah, ini ke-7 ya, inabah. Apa kene? Ke-7. Di YouTube ayo bocoran. Kalau mau bolak-balik ke YouTube. Nah, yang ke-8-nya isti'anah. Apa isti'anah itu? Minta tolong. Isti'anah itu kan kita suka apa disebut apa? Bukan isti'anah apa? Bukan, kalau kita itu mau istighosahnya. Istighosah itu satu makna dengan isti'anah, memohon pertolongan. Iya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Isti'anah ya, isti'anah itu artinya memohon pertolongan. Ya, memohon pertolongan. Jadi wasta'inu bisabri wassalah ya. Nah, hanya kepada Allah lah kita memohon ya. Anta pasta'in billah. Nah, dalam hadis itu, ketika kalian apapun minta tolonglah kepada Allah. Mau apapun minta tolong kepada Allah. Itu orang yang tawakal juga ya, isti'anah. Nah, yang ke-9-nya isti'adah. Tadi mah isti'anah, sekarang isti'adah. Qul a'udzu birabbil falaq, minta pertolongan lah. Isti'adah itu memohon pertolongan. Ta'awud lah gitu ya, ta'awud ya. Qul a'udzu birabbin nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Boleh lah ya. Yang ke-10 istighasah. Saminya istighasah apa? Memohon pertolongan juga ya. Tapi bedanya kalau istighosah itu khusus untuk kemenangan dan keselamatan. Kata ulama itu beda dengan isti'anah. Kalau isti'anah itu lebih luas, memohon apa saja. Tapi kalau istighosah itu hanya untuk kemenangan dan keselamatan. Nah, tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum, itu Al-Anfal ya 9 ya. Beda ya isti'anah dengan istighosah ya. Tapi kita mah rata-rata istighosah ya. Mau apapun istighosah ya. Buat ini juga perlindungan istighosah kan bisa jadi
Istighosa. Perenungan gitu. Itu mah muhasabah. Iya. Iya, istighosa, muhasabah itu. Orang habis. Ya, pemilu istighosah. Nah itu wajar karena ingin kemenangan kan, ingin kemenangan istighosa ya. Ya, ingin keselamatan istighosa. Tapi kalau memohon lain, yang memohon yang lainnya misalkan lebih umum isti'anah. Nah ke-11 dabhun, dabah ya, itu dabah itu dibhun udhiyah nahar ya, berkurban, menyembelih ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah di sini wa nusuki, di sini yang dimaksud di sini berkurban ya. Di sini maknanya di sini menurut tadi teh Imam Bukhari ya, menurut Imam Bukhari ini menyembelih ya, dabhun ya, menyembelih itu kurban, kurban. Wanhar terakhir ya, nadar ya. Nador bukan nadar ya, nador ya. Nador itu melihat ya. Yufuna nadar rasanya bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarrahu mustatira ya. Nadar itu termasuk ibadah. Nadar ya. Maka yufuna bin nadri kata Allah, penuhilah nadarmu, laksanakanlah nadarmu gitu ya. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, kalau kalian tidak melaksanakan nadar maka itu dosa. Jadi nadar itu termasuk ibadah. Itu hanya para nabi, para ulama ketika ada keinginan yang sangat besar itu biasanya dengan nadar. Aku nadar kalau berhasil akan seperti ini gitu. Aku nadar akan seperti ini. Contoh misalkan Imran ya. Imran dia nadar, ya Allah kalau aku punya anak aku akan nadar untuk mewakafkan anak gitu. Makanya Siti Maryam diwakafkan karena sudah nadar. Nadar itu ibadah. Makanya bagus kata para ulama, silahkan ketika ada hajat yang agak besar itu dengan nadar, nggak apa-apa. Hanya kata ulama hati-hati ketika nadar kalau menyusahkan diri. Jadi nadar itu jangan menyusahkan diri. Contoh, ya Allah kalau saya berhasil ini saya tidak akan berhenti mulai sekarang sampai meninggal itu puasa Senin Kemis, itu ngaripukan sorangan. Tidak akan berhenti karena kalau sudah dinadarkan jadi wajib, tidak boleh tidak Senin Kemis harus. Kalau nadar itu tidak dilaksanakan dia gimana? Dosa kan tadi itu harus takjir ada kiparat. Kalau dia keburu meninggal apa dituliskan sama Ya kiparat dilaksanakan sama ahli waris? Nah itu nadar ya. Jadi nadar itu jangan memberatkan. Contoh ini, pokoknya kalau saya berhasil, saya tidak akan pernah berhenti setiap malam akan tahajud. Itu repot tuh. Jangan terlalu gitulah ya. Ya, gitu. Ya, makanya mending ditarget. Ya Allah, kalau saya lulus mau saum 3 hari. 3 hari cukup lah gitu ya. Kalau nadar itu bisa batal karena permohonan orang, bisa nggak? Contoh? Gimana contoh? Saya dapat hadiah 1 miliar, saya serapan sama Jepni. Ternyata saya punya saudara miskin kan, jangan begitu om, kan begitu kan? Berubah bisa nggak? Nggak bisa. Jadi ini kan hak miskin kan, bantuan. Tapi udah saya nadarkan ke masjid. Nah, nadarnya ada berubah nggak? Oh ini ajas manfaat ya. Berarti ini yang lebih manfaat nih gitu. Nah makanya nadarnya jangan saklek gitu ya. Ya kalau misalkan tadi saya mau ke masjid nih misalkan, terus ini ada yang lebih
lebih membutuhkan. Kalau nadar mah udah harus ke sana, tapi ke sini ada yang membutuhkan, kita lain lagi, uang yang lain lagi kasih ke sana. Ngelebarnya. Doa lagi aja. Bikin hajat lagi aja. Nah, nggak bisa kalau sudah nadar, saya udah nadar gini. Pas, kecuali kalau sebelumnya, misalnya nih, kalau saya nanti dapat gaji misalkan sekian juta, misalkan aku akan ini, ternyata belum dapat gaji segitu, daripada ke situ mending ke sini, atau ke sini, itu nggak apa-apa itu. Kalau sudah terjadi, ya udah, nadarnya sudah, kan udah diijabah oleh Allah. Karena nadar itu, lihat aja para nabi itu rata-rata dengan nadar itu diijabah doanya. Bedanya nadar sama niat kan, nadar mah diucapkan kan ya? Ya. Baru niat mah kan berarti dia niat baik aja kan? Misalkan dapat uang sekian akan dikasihkan ke miskin, kan berapa gitu. Baru niat itu ya? Itu tuh janji itu nadar. Walaupun nggak diucapkan. Janjinya ke Allah ya Mas? Iya. Gini kalau nadar, kalau gini beda. Kalau niat, ya Allah, kalau misalkan saya punya ini, misalkan saya mau sedekah ke sini, itu tuh nadar sebetulnya. Hanya kan kita mah disebut nadar teh, saya nadar. Kalau punya enggak menyebut nadar pun tetap saja gitu. Itu sudah termasuk. Gitu. Iya, harus hati-hati. Kan seperti Nabi Ibrahim kan nggak menyebutkan saya nadar kalau punya anak akan disembelih, kan nggak gitu kan. Tapi ya Allah, kalau saya punya anak pun insya Allah lah, kalau engkau menyuruh saya menyembelihnya, aku akan menyembelihnya gitu. Makanya kan kata Allah, iya keretek, maka kata Allah apa, tunaikanlah nadarmu. Iya. Apapun yang bisa membatalkan nadar ya. Iya, nadar kalau sudah terjadi memang harus gitu ya. Makanya hati-hati dari awalnya gitu. Bisi. Susah ngoreksinya itu. Kenapa enggak sebenarnya? Kudu nyimpan anak-anak ya, itu 12 saja ya amal yang harus kita ketahui gitu ya. Yang jarang ya, ini dikira bukan ibadah gitu ya, padahal ini ibadah gitu ya. Ibadah yang disebutkan biasanya kan kita itu hanya sholat, saum dan seterusnya. Ternyata khauf, ya, doa dan seterusnya itu kan ibadah. Ibadah yang ibadah hati ya Pak Ustaz ya. Ibadah hati. Ya susah lah ya. Caranya biasa. Kalau zaman Rasul kan udah dicontohi sama Rasul, sama Rasul. Ada orang yang begitu jahiliyahnya langsung hijrah total, bisa mengikuti Rasul ya. Kalau zaman sekarang beratnya ibadah hati seperti ini. Ya makanya kita harus sering tadi ketika kita ini kan baru kita mengenal Allah ya, kita harus mengenal Allah. Nah yang kedua kan kita harus mengenal Rasul. Nah makanya kita bahas Rasul itu ini sering baca tentang Rasul. Bagaimana Rasul itu misalkan kalau mau tentang khaufnya Rasul, coba bahas tentang khauf Rasulnya aja, gimana gitu. Kisah-kisah tentang khauf Rasul dan seterusnya. Insya Allah kita Rasul itu gini, khaufnya gini, bisa insya Allah gitu. Ya. Dan memang yang paling susah itu adalah uswah, contoh. Kenapa katanya nanti di akhir zaman itu banyak yang dipahami oleh umat dakwahnya, tapi kenapa umat tidak melaksanakan? Karena jarang ada uswah, jarang contohnya. Jadi dia mengerti tapi contoh nggak ada, agak sulit. Makanya wajar ketika ada peribahasa dakwatu bil hal itu khairun min dakwati bil qaul. Dakwah dengan tingkah laku, dengan perilaku, dengan contoh itu lebih baik daripada dakwah dengan lisan. Gitu. Kan sekarang banyaknya dengan lisan aja.
Ya, makanya Nabi, kenapa Nabi itu tidak berbicara kecuali melaksanakan dulu. Makanya ruhnya itu ada. Kalau kiai ustadz sekarang itu bicara dulu, melaksanakannya belum, makanya ruhnya tidak ada. Ngertinya iya, tapi ruh tidak ada. Untuk yang kedua ini Allah sangat benci kan ada ya. Iya, gitu. Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Berkaitan dengan doanya tadi. Kadang-kadang mungkin setiap orang ingin berdoa sepanjang-panjang gitu ya. Kan ada waktu-waktunya gitu tadi. Ini paling terasa dan tepat misalnya kita kalau kita sholat malam gitu ya. Kita doa dengan sepanjang-panjangnya, dengan ayat-ayatnya gitu ya. Terus sampai istilahnya detail-detailnya gitu. Nah, tapi kan pada saat misalkan sholat fardu atau apa ada kondisi khusus, kita juga nggak bisa seperti itu terus ya kan. Mungkin istilahnya bukan jenuh ya, kalau kita itu terus gitu ya, rasa gitu terus ya. Nah ini saya sendiri ya, karena saya punya gini punya paket doa istilahnya tadi. Kalau misalkan sholat malam tuh kita punya paket doa itu sekian panjang banyak ya. Tapi begitu misalkan pada saat sempit gitu ya, saya cuma berdoa setelah doa pembuka gitu ya, saya bilang Allahumma kalam dua ya kamu bisa doa yang lebih besar gitu ya. Kamu apa yang butuhkan gitu ya. Saya niatkan yang pakai doa itu gitu, udah ada gitu. Jadi dalam waktu yang singkat itu saya padat gitu kalau saya. Jadi saya untuk memburu waktu itu kadang-kadang doa itu aja. Memang ada Rabbana Atina gitu ya, terakhirnya. Depannya juga ada pujian yang salah. Tapi pada pertengahannya itu saya supaya tidak terlalu panjang, pikiran saya tuh pakai doa yang panjang di sholat tahajud itu gitu. Udah gitu aja. Ya nggak apa-apa, ya bagus saja, nggak apa-apa. Kan Allah itu melihat hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat dohir kalian, rupa kalian, tapi yang dilihat hati kalian. Doanya itu misalkan inginnya apa gitu, bagus saja. Nyambung lagi. Katanya dengan doa. Kan ada kata saya, doa itu kan bisa mengubah takdir. Tapi saya belum mengerti sampai implikasinya. Yang bagaimana itu kan? Dan ini bolehkan bagaimana? Mana? Doa itu pasti dijabah, tadi udah disebutkan ya. Ud'uni astajib lakum. Doa itu pasti dijabah. Hanya Allah yang lebih tahu kapan diijabahnya dan bentuknya apa. Nah, jadi kadang-kadang doa itu dialihkan. Contoh misalkan, ya Allah, mudah-mudahan hari ini dagang, misalkan yang mudah itu ya, dagang saya laku semuanya, misalkan. Kata Allah, kalau kamu laku, tapi kamu akan mengeluarkan uang karena musibah ini. Tah, doa tadi nggak laku semua, tapi cukup kebutuhan kamu, musibahnya aku ganti dengan doa tadi, nggak jadi musibahnya gitu. Atau misalkan, ini doamu aku nggak kasih ke kamu ya, kamu cukup aja ini, tapi anak-anakmu aku kasih dengan doamu itu ke anak-anakmu gitu. Allah itu punya catatan gitu. Allah itu tahu mana yang lebih pas untuk kita gitu. Karena sayangnya Allah kepada kita, hanya kita itu rata-rata disebut diijabah doa itu ketika sesuai dengan apa yang kita minta. Padahal kan belum tentu. Karena Allah lebih tahu mana yang lebih layak, mana yang lebih diperlukan oleh kalian gitu. Ya, makanya ya Allah, mudah-mudahan misalkan saya itu ya Allah, mudah-mudahan laku ini, kata Allah, bukan sekarang, nanti aja, yang kemudian dagangnya yang lakunya gitu. Itu doa sekarang itu mungkin nanti Allah itu udah punya catatan kapan yang layaknya itu. Ya, makanya kita harus tadi berserah diri kepada Allah, tawakal, mangga Gusti pada iraha Gusti terang.
Ustaz, kalau mengenai doa ya, kalau punya pendapat kan intinya itu berusaha untuk ikhlas ya. Jadi kita sholat malam segala macam doa itu kan bukan untuk berkat bersama doa. Ya, intinya kita menjalankan perintah, anggap itu suatu kewajiban. Masalah doa itu yang berusaha doanya biasa-biasa, tapi nggak diporskan untuk berdoanya. Karena apa ya? Kalau selalu berdoanya banyak, permintaan banyak, jadi keikhlasannya jadi seperti apa? Saya kan lebih ke arah keikhlasan itu yang lebih berat. Tanpa kita minta banyak pun ya Allah udah tahu di maksud hati kita. Ya, makanya tadi doa itu kan ibadah. Jadi niatnya kita ibadah, bukan memohon apa yang kita inginkan, tapi niatkan kita ibadah. Ada yang saling salah ini kan sholat tahajud untuk satu permintaan, tujuan. Padahal seharusnya kan yang lain macam itu mau minta mau enggak kan tetap aja sebaiknya sholat yang lain. Karena beda-beda tingkatan manusia itu, Mas. Ada yang harus pakai riwayat dulu, ada yang sudah tidak. Itu beda ikhlasnya. Kalau Mas ikhlasnya udah tinggi itu, udah enggak bukan ini lagi. Mendapat suatu masukan ya. Iya. Enggak usah terlalu banyak permintaan, jadi kita laksanakan aja. Iya. Itu lebih bagus gitu. Memang. Dengan setiap suatu pekerjaan dengan bismillah pun udah suatu doa. Betul kan, ikhlas. Iya. Ikhlas itu kan tingkatan tiga ya. Satu karena takut, karena khauf, takut disiksa oleh Allah. Yang kedua ada harapan, roja, ada ingin. Yang ketiga tadi ikhlas itu nggak ada ingin apa, karena Allah aja. Ini syukur aja kepada Allah, itu tingkatan yang paling tinggi. Tapi boleh untuk kita misalkan nah makanya tergantung niat tadi. Kan Allah menyuruh ketika kita butuh kita doakan. Berarti Allah nyuruh itu kan ibadah. Karena kita itu memohon kepada Allah itu merasa diri kita itu hamba butuh kepada Allah. Nah butuhnya inilah yang dihargai oleh Allah, yang dihebatkan oleh Allah. Kita itu merasa butuh kepada Allah. Gitu. Butuh kepada Allah, bahwa saya itu memang fakir. Tergantung. Min rahmatillah, fakir. Di sini berdoa kepada Allah gitu, mesti hanya untuk minta sembahyang putih. Iya, gitu. Itu. Iya. Untuk hal seremeh itu. Seremeh itu kan. Berdoa, gitu. Ya, artinya kita butuhnya itu yang jadi intinya. Kita butuh ke Allah. Allah itu senang ketika dia berarti masih membutuhkan gitu. Nah itu. Yang aman itu kita tetap berdoa, tapi tawakal, mempengaruhi niat ibadahnya gitu. Iya. Takutnya sombong gitu kan. Iya. Kalau kita nggak berdoa kepada Allah itu. Nah, Tadi kata Pak Yudi, Allah tuh menyatakan itu tuh karena ada sifat manusia. Iya. Sifat umumnya manusia adalah seperti itu. Iya nih. Justru kan kalau Allah itu kalau kita tidak berdoa kan tadi dianggap sombong, ya stagfirun, ya takabur, ya merasa diri udahlah nggak usah doa, udah cukup. Nah tapi tergantung niat tadi. Tapi orang kita sudah husnudzon kepada Allah, tidak doa pun pasti Allah akan memenuhinya. Itu beda lagi ya gitu. Ya udah tahu, ya tidak diucapkan memang sudah tahu. Ya, jadi tergantung niat intinya, memang tergantung niat ya nantinya gitu. Kalau ini kita kalau misalkan sholatnya di awal waktu semangat berdoanya gitu. Jadi begitu lalai malu itu pasti ada tingkatan sampai seperti itu. Ulama juga sama. Jadi ada ketika dia beribadah kalau mau minta tuh malu. Ya Allah, ibadah kita masih gini terus minta, terus aku malu minta teh. Tapi saya juga butuh. Nah, ketika kita menyebutkan ya Allah, saya malu doa juga, tapi saya butuh ini. Itu sudah doa sebetulnya. Allah sudah tahu kita butuh ini gitu. Tapi kita malu untuk mintanya karena terlalu banyak, itu doa itu. Itu juga doa ya. Yang dibatasi yang berhubungan dengan dunia mungkin katanya yang dibatasi doanya. Iya.
Sebetulnya nggak ada batasan sih, mangga aja silakan, tergantung kebutuhan. Justru kita kan, maaf, kenapa orang-orang Barat, orang-orang Eropa itu kenapa sekarang banyaknya tidak bertuhan? Kenapa? Karena mereka merasa mampu, sendiri pun tidak ada Tuhan pun mampu untuk ini dan itu. Makanya untuk apa lagi? Maka coba lihat, menyebutkan, maaf, misalkan sebagian, saya nggak akan mengatakan siapa tokohnya dulu ya, menyebutkan bahwa agama itu racun. Yang kedua, agama itu bagi orang-orang yang lemah. Kalau orang-orang yang kuat nggak usah beragama, kan gitu, karena sudah mampu dengan akal, dengan perbuatan. Nah itu ya, yang itu tokoh-tokoh ilmuwan, itu ilmuwan ya, ilmuwan sering menyebutkan. Coba aja kenapa mereka itu ateis, tidak beragama, karena sudah merasa mampu dengan apapun yang dia inginkan sudah ada gitu. Nah itu yang dikhawatirkannya ke sana gitu. Hanya kita mah tengah-tengah lah, seger tengah ya, insya Allah gitu ya. Allah ini sawab. Yang sarapan langsung.